Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul. Amma ba'd, rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita bahas tema, yaitu meraih surga dunia sebelum surga akhirat. Kenapa tema ini diangkat? Biar kita sama-sama merasakan sesungguhnya surga itu tidak hanya dirasakan akhirat sebenarnya, tapi mungkin kebanyakan kita tidak percaya, tidak yakin bahwasanya apa yang kita lakukan misalkan di dunia, sesungguhnya kenikmatannya itu kalau kita ibaratkan nikmat saat surga itu bisa kita rasakan. Bahkan saat sakratul maut saja, ya, saat sakratul maut itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang beriman itu sudah merasakan surga. Wabshiru bil jannah. Di saat sakratul maut itu rasanya tidak seperti orang-orang yang mereka itu di dunia lalu jauh dari Allah. Bahkan nanti ketika dia dalam kubur, itu orang yang beriman itu mereka sudah merasakan surga. Jadi walaupun nanti kiamat belum datang atau belum hadir, orang belum dihisab, mereka yang semasa hidupnya tidak taat sama Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saat sakratul maut, bukan sakratul maut, bahkan saat hidup saja sudah tidak mendapatkan surga, bahkan nanti ketika dipanggil Allah oleh Allah tidak dalam keadaan merasakan surga, ya, bahkan nanti ketika belum sampai, bayangkan, belum sampai hari kiamat datang. Hari kiamat itu kan yaumul jaza, di mana kita dihisab, yaumul mahsyar, di mana kita dikumpulkan, yaumul hisab, hari di mana kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya yang belum sampai itu sudah dirasakan azabnya dalam kubur, atau siksanya, atau panas neraka sudah dirasakan. Ketika dia beriman kepada Allah, bahkan tadi proses hidup di dunia mendapatkan kesenangan duniawi yang sifatnya surgawi, kemudian nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga merasakan surga, bahkan nanti ketika menunggu masa dipanggil atau menunggu masa dihisab hari kiamat itu dia sudah merasakan nikmatnya surga. Nah, itu ya, jadi ini perlu disampaikan biar teman-teman makin bersemangat. Baik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya bagaimana meraih surga di dunia, sebelumnya kita bahas dulu apa itu surga. Surga itu dalam bahasa Arab kita sering menggunakan istilah jannah, ya, dari kata jannah. Jannah itu artinya taman, sedangkan jannah itu artinya yang tersembunyi. Tapi di surga itu kondisinya itu saking banyaknya pohon-pohon sampai kita tuh seperti tidak kelihatan, menyembunyikan diri gitu, tersembunyi dengan banyaknya pohon. Kalau kita lihat taman yang sekarang ada di dunia itu belum surga.
Bahkan nanti visualisasi dalam Al-Quran, kita lihat tentang surga itu sendiri, ya, penuh dengan kenikmatan. Bahkan ada satu hadis menyebutkan sesungguhnya yang nanti kita dapatkan di surga nanti sesungguhnya itu lebih daripada yang digambarkan nikmatnya. Ya. Jadi kata Syed Sabik, surga itu adalah kediaman yang nanti akan disiapkan oleh orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jujur dengan imannya, artinya jujur dengan keimanan itu memang mereka mengamalkan apa yang mereka imani kepada Allah. Jadi buktinya adalah dengan amal soleh. Karena ini harus dipahami bahwa amal soleh dengan iman itu satu rangkaian yang harus dipisahkan. Jadi kalau orang mau disebut beriman ya beramal. Jadi jangan cuma dipahami, mungkin kita pernah belajar di sekolah dulu, iman itu percaya. Beriman nggak cukup percaya. Iman itu adalah ya termasuk mengamalkan apa yang kita percayai. Maka apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita yakini benar dan juga yang nggak kalah penting. Baik, ini ada beberapa ayat saya tampilkan. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang bercerita atau menggambarkan tentang surga. Tapi saya ingin mengambil satu kata kunci saja, sehingga ini cukup menggambarkan bagaimana surga. Dalam Al-Quran misalkan ada kalimat, ya, surga itu jannat yang tajri tahta al-anhar. Surga itu adalah sungai yang mengalir. Ya. Surga itu adalah sampai kita disiapkan apa yang kita inginkan. Surga itu bahkan nanti ketika kita datang saja, sampai resepsionisnya itu nyiapin karpet bagus-bagus, silahkan datang. Itu sampai seperti itu. Gambarannya luar biasa. Ya, sampai kita nggak perlu check-in, ya, dan itu haram. Dihalalkan semua yang diharamkannya. Perempuan yang terlalu muda, misalnya. Ya, kemudian minuman yang haram pun menjadi halal, misalnya. Apapun yang digambarkan kenikmatan di dunia itu akan diperoleh, bahkan kita ya disodorkan dan kemudian kita nikmat luar biasa. Kita bisa lihat dalam surat Az-Zukhruf, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Itu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan atas mereka dahulu orang-orang yang Jadi syarat mendapatkan surga berdasarkan ayat ini adalah mereka harus muslimin. Muslimin itu artinya bukan cuma kita menjadi muslim. Muslim maknanya itu artinya melakukan apapun yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala ya, tugaskan kepada kita itu kita lakukan benar-benar penuh tanggung jawab. Seperti itu. Itulah bentuk penyerahan. Apapun yang Allah minta kita ikuti, apapun yang Allah larang kita ikuti. Maka kalau kita benar-benar menjadi seorang muslim, disebutkan di sini. Udkhulul jannat. Masuk surga kalian. Antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk ke dalam surga kamu dan istri-istri kamu. Digembirakan, disenangkan. Apapun yang kamu mau ada. Fasilitas apapun yang kamu inginkan ada. Makanan. Bahkan disebutkan dalam satu ayat, buah-buah yang kita pernah makan di dunia, itu kita peroleh. Bahkan nanti di surga lebih daripada itu. Yutafu alaihim min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari di dunia kita nggak boleh piala-piala dalam surat dapat segala apa yang diinginkan oleh hati, sedap dipandang mata dan kekal di dalam. Kalau kita dalam surga, kalau kita beriman, kalau kita menjadi muslim yang benar-benar. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang pernah kita lakukan selama kita di dunia. Dalam surga juga disebutkan
lakum fiha fakihatun katsiratun minha. Kamu mendapatkan buah-buahan yang banyak, yang sebagiannya pernah kamu makan. Jadi kalau di sini misalkan paling mahal durian dan katanya paling enak, ambil belah durian, luar biasa. Ya, apapun yang kita anggap itu nikmat dan kita nggak bisa memperoleh di dunia, bahkan di sana silahkan jenengan nggak akan puas-puas dan nggak akan kenyang-kenyang, makan sekenyang-kenyangnya dan mungkin perut itu nggak sampai kayak di dunia gitu. Di dunia kekenyangan sampai nggak kuat lagi untuk makan. Nanti di surga nggak seperti itu, silahkan sepuas-puas. Itu rahimakumullah. Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Dapat tempat yang aman. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, dia nggak panas, dia nggak dingin banget. Kondisi itu sangat nyaman. Di jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wastabraq mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Berhadap-hadapan duduknya, memakai sutra yang halus, pakaian termahal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka nggak akan pernah mati sampai kapanpun. Tidak akan pernah merasakan mati dalam, kecuali di dunia. Dunia kita mati. Kalau kita di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala kita dari neraka. Ini gambarannya seperti itulah. Intinya adalah penuh dengan kenikmatan, fasilitas macam ada, ya, tempat permainan juga ada, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari rahimahullah, visualisasi surga yang terdapat dalam Al-Quran itu sesungguhnya bisa lebih daripada ada apa yang ada dalam Al-Quran itu. Apa yang ada dalam hadis. Disebutkan dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, a'dadtu li'ibadis salih ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Isdaq dzalika fi kitabillah fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah berfirman, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Di apapun yang menurut kita nikmat, menurut pandangan mata kita, perempuan yang sangat luar biasa, ya, itu semua sesat. Tapi di surga nanti kekal. Apalagi apa yang pernah kita dengar tentang sebuah kenikmatan, dapat nanti di sana. Maka kesimpulan saya bahwa visualisasi yang ada dalam Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya itu, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini, dalam ayat ini ya, ini juga ayat fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, disebutkan juga dalam hadis juga disebutkan di sini, ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Apapun yang digambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan itu menurut persepsi mata kita, ya, menurut telinga kita, insya Allah, menurut hati kita, Allah nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ibadus hamba Allah yang kita, ya, hidupnya itu dengan kebaikan. Kalau hidupnya kebaikan, lalu melakukan kebaikan yang nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, tapi jangan fokus. Nah, kita seringkali berpikir tentang nanti saya masuk surga pada tingkat yang mana? Apakah nanti tingkat yang ini, tingkat yang ini, tingkat yang ini misalnya. Ya, apakah nanti saya masuk cuma di emperannya saja? Apakah saya nanti cuma masuk surga yang paling rendah? Padahal saya tuh sangat, ya, jauh dari kata saleh misalkan.
jauh dari kata sempurna misalkan, jauh dari kata baik misalkan. Saya ingin simpulkan bahwa kita jangan fokus terhadap amal kita, tapi kejar rahmat Allah SWT. Apapun yang Allah nggak akan merahmati kita, maka jangan kita langgar misalkan. Maka walaupun amal yang kita lakukan itu sangat minimalis misalkan, sangat tidak luar biasa, karena di sini disebutkan bahwa sesungguhnya memang setiap kita itu punya tingkatan masing-masing gitu. Jenengan nggak bisa mengukur diri jenengan dengan saya, itu nggak bisa. Jenengan nggak bisa mengukur diri jenengan dengan teman jenengan sendiri, walaupun itu akrab. Tiap hari sholat bareng. Masing-masing punya tingkatan apa. Dan gak usah sibuk dengan itu. Sebutkan dalam Al-Quran, walikullin darajatun mimma amil. Tiap orang itu akan sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan apa? Apa yang mereka lakukan. Gitu. Kalau mereka beriman, imannya seperti apa, amalnya seperti apa. Tapi kalau mereka kufur, tentu dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muncul mungkin pertanyaan yang lain, misalkan surga apa yang paling tinggi? Disebutkan dalam hadis di sini, fa inna jannatal firdausi hiya a'lal jinan kama fil hadis. Inna fil jannah mi'at darajah. Jadi kalau kita bilang tentang surga, surga sendiri ternyata derajatnya banyak banget. Ada yang bilang cuma 4, ternyata lebih. Di sini disebutkan mi'at darajah. 100 derajat. Ya ada orang yang masuk surga gara-gara puasanya. Ada yang masuk surga karena salatnya misalkan. Ada yang masuk surga karena sedekahnya misalkan. Di ahlus shadaqah. Akan apa? Timbangannya itu akan mengikuti beratnya amal yang dia lakukan dan kemudian dia akan masuk surga sesuai dengan amalan tersebut. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan surga-surga tersebut ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya tadi kepada mereka yang mujahidina fi sabilillah. Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Berusaha melakukan amal kebaikan walaupun di tempat yang susah. Dengan susah di sini mau sholat, berusaha semaksimal mungkin. Bisa jadi itu masuk dalam kategori mujahid fisabilillah. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan apa? Amal kebaikan biar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap ya. Lingkungannya sangat tidak mendukung untuk berbuat baik. Kita bersungguh-sungguh tidak berbuat salah. Luar biasa. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Pada setiap derajat itu antara langit dan bumi. Makanya kita pernah mendengar satu ayat misalkan yang berbunyi bahwa ya, raihlah surga itu atau ampunan Allah itu bagikan langit dan ya, bain apa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang luasnya bagikan langit dan bumi. Dibayangin itu surga seluas apa? Langit bumi saja masih kelewat. Orang Angsan masuk semua insya Allah. Begini mah nggak mungkin nggak ketampung. Tampung insya Allah. Bagaikan langit dan bumi luas. Fa'idha sa'altum. Nah, pada kalimat ini tentang surga yang paling tinggi. Fa'idha sa'altum fas'aluhu al-firdaus. Ketika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Fa'innahu awsatul jannah wa al jannah. Rawahul Bukhari. Ya, karena dia adalah surga yang pertengahan atau yang paling tinggi. Jadi kalau kita minta sama Allah, surganya surga Firdaus. Karena itulah surga yang paling tinggi. Wa amma an wujudi darajatin fi jannatil firdaus wa ta'yin a'la darajatin yumkin wusul ilaiha falam nattali ala tafsil lidzalika fi nusul wahyi.
Jadi kita nggak perlu, di sini disebutkan kita tuh nggak perlu menentukan ya, kira-kira bagaimana kita sampai kepada surga itu dengan amal yang kita lakukan. Padahal dia adalah derajat yang paling tinggi. Mungkin bisa dan sebagainya. Gitu. Kalau bisa. Syaratnya di sini disebutkan. An yahris ala ta'ah. Wa yastaqim alaiha hatta yadkhulul jannah ma'an. Udah kita fokus aja dengan ketaatan kita. Sekecil apapun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kamu. Gak apa-apa jenengan gak berjamaah misalkan. Jaga tolong sholat jenengan. Jangan sampai sholat gak dilakukan. Walaupun kesibukan pekerjaan luar biasa. Jangan sampai makan yang diharamkan. Terus jaga itu sebagai bentuk ketaatan dan istiqomah untuk itu. Cari rezeki yang halal. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Kemudian istiqomah melakukan itu, insya Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Karena kenikmatan surga itu yang paling luar biasa disebutkan kita bisa melihat Allah. Dan kemudian tentu kalau kita bisa melihat Allah, kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika. Ini kan ayat ya, ayat ini nih. Ada seseorang yang dia itu nangis. Dia bilang begini pada Rasulullah, saat saya di dunia bisa kumpul dengan saya, apakah saya bisa kumpul denganmu di surga? Atau berkumpul denganmu nanti di akhir? Kata Rasulullah, bisa. Caranya, barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka dia akan berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salih, dan mereka lah teman terbaik. Jadi itu aja udah caranya. Apa ketaatan yang bisa kita lakukan? Jangan hebat-hebatan amal gitu. Nggak usah. Apa yang kita bisa saja. Apa yang kita bisa. Yang penting jangan sampai satu meninggalkan yang diwajibkan, yang kedua kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Udah sederhana, sederhana itu. Ya. Nggak usah, saya harus kayak dia bisa puasa rajin. Nggak bisa, dia buat apa dia paksa? Gara-gara enggak, ya, gara-gara jenengan puasa gitu. Ya misalnya, buat apa? Cari apa yang kita bisa dan kita bisa terus sampai kita disebut sama Allah itu sebagai orang. Jadi mukmin yang beramal saleh akan masuk surga selama-lamanya. Bisa lihat surat At-Taubah, An-Nisa. Sementara orang kafir musyrik akan masuk neraka selama-lamanya. Sedangkan mukmin yang dia berdosa akan masuk neraka dulu, baru masuk ke dalam surga. Kita mau yang mana? Jadi kebaikan kita itu akan kita tanam, akan kita dapatkan, akan kita panen. Begitu juga keburukan yang kita. Jadi jangan sampai kita tuh berpikir seperti ini juga. Kadang-kadang kita berpikir ya saking memudah-mudahkan gitu. Kalau itu kan Maha Ghafur, Allah itu pengampun. Ya nggak apa-apalah saya berbuat salah. Nanti juga diampuni sama Allah. Allah Maha Pengampun kok. Kita sering begitu. Memang susahnya luar biasa. Sampai ada seorang sekarang dia pengusaha developer ya, perumahan. Ya, dulunya punya hutang miliaran. Dia sampai bikin buku namanya Magnet Rezeki. Ya, nanti bisa di-searching gitu. Magnet Rezeki. Dia pernah ngomong sebenarnya lompatan kebaikan yang Allah kasih pada saya sampai saya tuh
cuman ya ngebayangin punya ini, tapi semuanya jadi punya saya. Baru sekedar saya tuh, ya Allah mudahkan punya itu. Baru lihat doang gitu. Ibaratnya kayak mata tuh, ini punya saya nih. Gitu. Rasanya begitu. Rezeki itu seperti magnet, dia datang kepada diri kita dengan mudah. Kata dia, cara yang paling cepat itu adalah tinggalkan dosa. Jangan pernah berdosa. Ya, mata kita berdosa. Kalau sudah itu, insya Allah, ya, kita akan susah mendapatkan apa yang kita harapkan. Di surga itu, ya tadi, fasilitas itu seperti mudah kita raih. Gitu. Ya kan? Gampang kita dapatkan, bahkan apa yang kita mau itu bisa. Nah, kalau kita udah fokus pada amal soleh, ya, insya Allah dosa kita berkurang. Tapi kalau kita baru pada tahap masih sibuk dengan dosa, bisa jadi amal soleh pun nggak akan kita lakukan. Karena kesibukan kita dengan amal-amal yang buruk, itu sedikit banyak pasti akan mendegradasi iman kita kepada Allah. Gitu. Jadi ketika kita bilang, nggak apa-apalah berdosa, Allah maha rahman, Allah maha ghafur, dan lain sebagainya. Yang kita pikirkan itu adalah dampaknya, teman-teman. Dampak dari dosa. Luar biasa serius. Kita di rezeki makin susah. Bisa jadi konflik rumah tangga terjadi. Ya. Bisa jadi anak jadi nggak soleh. Ya. Bisa jadi ya cari pekerjaan juga susah. Konflik sama teman terus. Gak pernah akur sama siapa-siapa. Sama teman kayaknya bawaannya bermasalah terus. Misalnya. Hidup tuh kayak benar-benar di neraka. Karena dosa itu saja. Ya. Kecil apapun dosa, kalau bisa kita tinggalkan, ya, semampu yang kita bisa, ya agar kita mudah mendapatkan surga Allah. Nah, ini saya cepat saja. Bagaimana meraih surga dunia? Yang pertama adalah menjadi keluarga yang soleh. Kalau sudah berkeluarga, yuk kita sama-sama berlomba-lomba, kita, istri kita, anak-anak kita soleh. Ya, karena tidak ada satu perhiasan yang baik di dunia kecuali adalah yang soleh. Kalau istri bilangnya adalah suami, kalau kita adalah istri kita yang soleh. Gak ada artinya uang yang banyak. Gak ada artinya harta yang luar biasa berlimpah. Anak yang sukses duniawi sifat. Pada akhirnya yang diminta apa? Waladun salihun yad'ulah. Iya kan? Akhirnya begitu aja ujungnya. Kalau istri itu solihah, dia nggak akan nuntut ketika kita tuh kurang. Karena bisa jadi yang sifatnya duniawi nggak akan pernah cukup-cukupnya, teman-teman. Yang ada kita punya sifat cukup. Nggak pernah cukup. Selalu kurang. Aku kirim ya 20 juta, kurang juga. Yang bikin kita cukup itu bukan harta kita. Yang bikin kita cukup sifat qanaah. Kita merasa cukup. Ini penting sekali. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tur, teman-teman sekalian mau nggak kumpul di surga sama keluarga kita, anak kita, istri kita. Dalam surat At-Tur disebutkan itu. Orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka. Makanya dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan 7 turunan semuanya soleh. Kesolehan yang kita bangun, kita soleh nih, anak kita soleh insya Allah. Jadi kalau misalkan anak kita nggak soleh, kita tuh mikirnya apa keburukan yang sudah saya lakukan sehingga anak saya itu nggak soleh. Apa saya kasih namanya soleh aja ya, biar soleh terus. Yang perempuan solehah. Jadi kesolehan ini penting teman-teman sekalian. Ya. Kita bangun sama-sama. Ya. Banyak ayat, banyak hadis luar biasa lah. Ya. Kita mau sebutkan. Jadi ketika keimanan, ketakwaan itu dibangun secara kolektif,
itu manfaatnya luar biasa banyak. Rezeki dimudahkan, segala masalah diberikan jalan keluar dan lain. Yang kedua, kalau kita mau mendapatkan surga di dunia, sering-sering datang ke majlis. Karena majlis zikir itu adalah taman-taman surga kata Rasul. Idza marartum biriyadil jannah. Bila kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah dengan rahmat. Para sahabat bertanya, wa mariyadil jannah, yang dimaksud taman surga yaitu adalah halaqah. Salah satunya adalah tempat menuntut ilmu dan sebagainya, datang ke masjid, juga tempat berzikir, dimanapun tempat. Ya, kalau itu bisa kondusif untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka kita datangi. Tapi kalau membuat kita semakin jauh dari Allah dan kita tidak mampu banyak berbuat untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya, lebih baik kita menghindar. Yang terbaik. Selanjutnya, teman-teman sekalian, disebutkan dalam surat Ali Imran, ya, 133 sampai 136. Di situ ada kalimat, ya, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Ada sifat kedermawanan. Jadi kalau kita bisa memberikan kepada orang saat kita ada, itu sebenarnya tingkat kedermawanan yang paling rendah. Sifat kedermawanan yang paling tinggi itu adalah saat susah tapi kita masih bisa memberikan buat orang lain. Itu yang disebut dengan itsar, bahkan mendahulukan orang lain dibanding diri kita. Lagi nggak ada uang, tiba-tiba orang tua minta kirim. Kita ngomongnya gimana? Nggak ada. Itu orang tua yang minta. Ya. Misalkan orang tua butuh untuk apa? Harga listrik berapa hari nanti misalkan atau apa. Ya. Berasnya habis dan seterusnya. Kita langsung kirim nggak? Padahal kita nggak punya uang. Nah, saat kita memberikan itu tingkatan dermawan yang luar biasa. Disebutkan di sini, kalau akan saat lapang memberikan, dorok pun memberikan. Yang susah. Maka ada hadis menyebutkan bahwa di antara orang yang akan mendapatkan keberkahan hidup, kemudahan hidup, dan lain sebagainya, itu adalah sifat it'amut ta'am. Orang yang senantiasa bisa memberikan makan kepada orang lain, atau orang yang punya sifat dermawan. Kemudian yang kedua itu, ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Punya sifat pemaaf, teman-teman. Jadi ketersinggungan itu adalah sumber konflik. Kalau kita gampang tersinggung sama orang, itu biasanya sumber konflik. Bagaimana biar kita nggak mudah tersinggung atau mudah konflik sama orang? Kita jadi orang pemaaf, dapat memaafkan orang lain atau mudah memaafkan orang lain. Jangan kita tuh kalau dibikin orang marah langsung aja marah. Kayaknya seakan-akan kalau udah marah itu hebat banget dari kita, gitu. Luar biasa banget dari kita. Padahal itu jauh dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita melampiaskan amarah kita, konflik terjadi, bahkan bisa jadi pembunuhan terjadi dan lain sebagainya. Nah, selesai itu. Panjang urusannya. Makanya Nabi cuma bilang begini, takdzub walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Laisa syadid, bukanlah orang yang kuat, itu orang yang dia marah atau pandai bergulat. Tapi yang hebat itu adalah man yamlik, ya, nafsahu indal qadar. Dia bisa menahan. Susah, bisa, tapi perlu dilatih. Kemudian yang ketiga pada ayat ini atau ayat-ayat ini adalah itu selalu bertaubat, teman-teman. Kita itu kemungkinan besar bersalah itu ada sebagai manusia.
kan pasti bersalah pada orang, atau kita berbuat salah untuk diri kita sendiri, berbuat zalim buat orang lain, itu bisa saja terjadi. Maka di sini disebutkan idza fa'alu fahishatan, idza fa'alu fahishatan, ketika kita berbuat salah, au dzalamu, atau berbuat zalim terhadap diri kita. Apa yang kita lakukan? Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Segera ingat Allah, segera istighfar gitu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Nah, juga kalau sudah bertobat, berupaya jangan sampai kita ulang lagi atau kita kembali kepada kesalahan yang sama. Ini kan hari ini kalau kita lihat sosial media itu, suami istri gampang banget bercerai, atau suami istri gampang banget terjadi perselingkuhan, suami istri gampang banget KDRT. Ini hati-hati. Apapun konflik yang bisa timbul antara pasangan ini harus ya, bisa diminimalisir. Satunya punya sifat apa? Biasanya istri susah banget itu minta maaf. Manusia yang gak pernah salah. Bisa jadi juga karena dia dapat suami yang gak pernah memulai maaf duluan. Ini juga digarisbawahi sama teman. Istri kenapa susah meminta maaf? Bisa jadi suaminya itu tidak pernah meminta maaf. Tapi kalau suami meminta maaf dengan mudah, istri pernah. Yang keenam, jaga silaturahim teman-teman. Ya. Ini luar biasa. Sebutkan dalam hadis, antuhasab hisaban yasira wa yudkhilaka Allahul jannah birahmat. Mudah kita dihisab nanti, saat hisab mudah, dan masuk surga juga dimudahkan oleh Allah. Ya. Bahkan disebutkan ya, Allah akan melaknat orang yang dia itu memutus silaturahim. Hati-hati. La'anallah qati'ar rahim. Ya, bahkan ada orang yang ya, salah satunya sul khatimah di akhir hidupnya karena dia juga tidak menjalin persaudaraan. Jadi jangan sebar konflik dengan orang, tapi selalu bangun kasih sayang. Silaturahim itu kan artinya ya, menyambung kasih sayang. Hadirin rahimakumullah. Terakhir yang ketujuh dan kedelapan disebutkan di sini hapus salam. Kita tuh kalau sering bilang assalamualaikum saja kata Imam Nawawi, itu ada 3 kebaikan yang kita sampaikan kepada orang sebagai doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk warahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat untukmu. Wa barakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup. Jadi hidup kita harusnya seperti itu. Pada siapapun. Sebar kedamaian. Sebar salam kasih. Ya. Yang terakhir, hadirin rahimahullah, kita bisa melakukan sholat masjid. Wassallu bil-laili wan-nas niyam. Yuk coba bangun malam. Insyaallah gara-gara sering bangun malam, Allah akan surga dalam Quran. Mudah segala urusan. Sedikitlah. Satu rakaat saja, witir saja, monggo tiap hari misalnya. Oh, kalau nggak bisa sekali. Oh, saya liburnya cuma Sabtu, nah, Sabtu saja saya pakai sholat malamnya. Bisanya cuma 2 minggu sekali. Tapi istiqomah nanti banyak. Nah, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, semakin panas. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami membuka pertanyaan kepada seluruh jamaah yang hadir. Monggo yang ingin bertanya nanti 2 orang langsung angkat tangan. Monggo yang ingin bertanya. Nah,
Mas Abdul Budi. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Mas Juwanto mau tanya? Alhamdulillah hadir ini. Oke, monggo. Satu. Oke, monggo silakan. Atau mau? Waalaikumsalam. Oh. Baik, saya jawab ya soalnya. Mana yang lebih enak, tinggal di sini atau tinggal di Indonesia? Sebenarnya kan pola pikirnya seperti apa? Pola pikirnya kalau apa yang kita bukan mudah, itu saat mencari nafkah itu mudah. Ya. Saat kita itu susah untuk mencari nafkah, bisa jadi apa yang kita inginkan juga jadi susah. Gitu. Kalau ukurannya sana, kita akan memilih di tempat mudah mencari nafkah kan begitu kan. Tapi kehidupan kita itu kan nanti nggak pada posisi itu terus. Ketika bujangan bisa saja pikirannya hanya sekedar ya bagaimana nafkah itu mudah diraih. Tapi nanti ketika sudah punya pasangan itu berbeda lagi. Ya. Nanti ketika anak sudah besar bisa berbeda lagi. Nanti ketika udah usia tua bisa berbeda lagi. Sekarang kalau masih mikir jadi sendiri bisa jadi jadi. Tapi kalau sudah menikah, karena begini mas, kalau kita lihat ayat Allah di Quran, hadis, sebenarnya kan tujuan daripada hijrah itu, ini berpikir ideal ya. Saya nggak pernah sampaikan di buku juga, saya nggak sampaikan. Tapi saya mau bilang begini, kalau kita berpikir tentang idealis di dalam hidup, itu kan seharusnya yang namanya hijrah itu kan mendukung terhadap bukan saja ekonomi, tapi iman kita, mas. Makanya kalau kita lihat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah misalkan atau ada hadis misalkan menyebutkan la hijrah ba'da fathul Makkah, ba'da Makkah. Tidak ada hijrah setelah fathul Makkah. Tapi yang ada itu adalah hijrah ya hati kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Sekarang kalau kita berpikir tentang kenyamanan itu materi, tapi kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah, kita nggak dapat di sini. Mungkin materinya dapat, tapi kenikmatan ibadah nggak kita peroleh. Kita jujur saja tentang hal itu. Berarti kan nggak ideal. Yang ideal itu seharusnya kita hijrah, iman kita tetap terjaga. Ibadah itu masih mudah. Tapi kenapa kita nggak bisa mendapatkan itu? Ya, makanya yang seharusnya menjadi tujuan utama itu adalah ya bukan yang sifatnya material, karena itu sangat semu itu, sangat semu. Harta dan lain itu sangat semu, nggak akan pernah bikin kita bahagia sampai kapanpun. Orang yang dia sekarang pada korupsi, apa kurang uangnya? Kurang nggak uangnya? Nggak kurang, banyak dibanding kita. Tapi kenapa kemudian menjadi kurang terus buat dia? Karena dunia tuh nggak bikin orang puas, yang ada makin tamak. Gitu. Ibaratnya aspal pun sampai dimakan gitu. Yang haram pun sampai dilibas sama dia. Karena kata Nabi itu, al-ghina laisa an kasatil aql. Ghina itu atau kaya itu bukan banyak harta, tapi apa? Ghina unnafs. Jiwa kita ini. Makanya ada orang misalkan Imam Hasan al-Basri pernah menceritakan ada orang dia nggak punya kaki, ada orang nggak punya tangan. Tapi kok setiap kali dia dapat kebaikan,
Walaupun cuma sedikit, dia bilang terima kasih atas nikmat besar yang kau berikan kepadaku ya Allah. Ternyata orang itu walaupun buta mata, nggak punya tangan, kakinya juga nggak ada. Dia punya hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bisa jadi kita makin banyak uang, makin nggak bersyukur. Jadi yang harus dipikirkan itu tadi, idealisme kita itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam hidup. Walaupun misalkan secara materi kita tidak terlalu wah, misalkan, ya, sebenarnya yang membuat kita nggak cukup kan karena kemauan kita yang nggak pernah cukup. Iya kan? Karena kemauan kita yang nggak pernah cukup. Kita menganggap bahwa punya mobil baru kita bahagia. Kita punya apalagi misalkan, ya rumahnya mewah baru kita bahagia. Baru sampai ke Korea ada yang sampai dia pinjam utang di Korea sekian puluh juta dibangun rumahnya. Kadang-kadang mungkin pikiran kita biar kelihatan hebat sama orang-orang saya di Korea. Mungkin begitu. Itu yang membuat kita tuh akhirnya terjebak pada sifat-sifat yang akhirnya itu menganggap bahwa kebahagiaan harus diraih dengan nggak selesai-selesai. Terus. Padahal sederhana saja dalam hidup itu. Bahagia itu kata para ulama adalah ya, ketika kita nggak bergantung pada sesuatu. Bahagia itu begitu. Bahagia itu ketika kita nggak bergantung. Kalau kita sudah bergantung pada sesuatu, kita nggak akan bahagia. Tadi saya akan bahagia kalau saya gantung sama itu. Saya akan bahagia kalau saya punya gaji 20 juta. Udah, menganggap kebahagiaan itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih enak, itu adalah dekat sama Allah, ya, apalagi bisa berbakti sama orang tua, ya, apalagi bisa dekat sama istri, mendidik anak dengan baik. Saya kasih contoh, banyak keluarga yang berantakan, padahal udah sampai Korea. Dulu waktu belum sampai Korea, dia bilang begitu, tenang, aku nanti akan banyak uangnya. Sampai Korea, bubar juga keluarga. Bukan itu, Mas. Bukan harta yang. Jadi kalau ditanya mana yang lebih nikmat buat saya pribadi di Indonesia, ya, iklim kehidupan sosial bermasyarakat, dakwah dan lain sebagainya. Ya saya rasa nggak ada yang orang-orang Saudi aja dan sebagainya banyak yang iri dengan Indonesia. Mungkin saat ini secara ekonomi belum bersahabat, tapi kan kita bisa berwira swasta, nggak mesti bekerja dengan lain. Walaupun cuma sekedar misalkan jualan apa bisa buat makan kita sehari. Alhamdulillah, yang penting tadi keinginannya ditahan. Tapi kalau keinginannya terus yang diikuti, wah 20 juta, 30 juta, 40 juta nggak akan. Ya mungkin kalaupun sudah ada di sini jadi target, ya, target Allah, ya, pasti nanti kembali dan berjuang di Indonesia. Iya, saya juga masih di sini Mas. Pasti kembali kok. Saja mungkin.